Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas kelompok biofisika tentang alat medis dengan prinsip fisika, kami mengangkat salah satu alat medis, yaitu termometer, di mana kelompok ini beranggotakan yang pertama Fuji Aulia Rahmi dengan BP 2010-44-2010, yang kedua Hanifah Safira dengan BP 2010-44-2008, yang ketiga Mia Radawati dengan BP 2010-44-2005, yang keempat Resti Hidayah Putri dengan BP 2010-44-2009, dan yang terakhir Sani Najbah dengan BP 2010-44-2011. Sejarah termometer pertama kali dikembangkan pada abad ke-16 dan 17. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin, termo yang artinya panas, dan meter yang berarti mengukur. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu dengan cepat dan menyatakan dengan suatu angka. Sebuah termometer biasanya terdiri dari sebuah pipa kaca berongga yang berisi zat cair, yaitu alkohol atau air raksa. Dan bagian atas cairan adalah ruang udara. Prinsip dasar kerja termometer adalah pemuaian zat cair yang memiliki sifat termometrik. Sifat termometrik adalah perubahan sifat zat yang meliputi warna, volume, tekanan, daya hantar listrik akibat perubahan suhu. Suatu benda dikatakan memiliki sifat termometrik apabila memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jika benda dipanaskan akan memuai dan jika didinginkan akan menyusut. Jika dua benda yang suhunya tidak sama disentuhkan atau dicampurkan, akan terjadi perpindahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pada akhirnya, suhu kedua benda akan sama. Termometer bekerja berdasarkan pemuaian zat cair yang ada pada reservoir. Cara menggunakannya adalah dengan menyentuhkan reservoir pada benda yang akan diukur suhunya. Apabila reservoir atau tandon air raksa atau alkohol bersentuhan dengan benda yang bersuhu panas, maka zat cair dalam reservoir akan memuai. Arah pemuaian zat cair dalam reservoir akan menuju jalur pipa kapiler yang berisi skala. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka zat pada pipa kapiler akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Pada prinsipnya, semua zat cair dapat digunakan untuk mengisi reservoir sebuah termometer. Hingga sekarang, yang paling banyak digunakan untuk mengisi reservoir termometer adalah air raksa atau hydrochlorium diberi simbol Hg. Meskipun hampir semua jenis zat cair dapat digunakan sebagai bahan pengisi termometer, namun kenyataannya air tidak dapat digunakan untuk mengisi termometer karena beberapa alasan, yaitu 1. Air membasahi dinding kaca. 2. Air tidak berwarna sehingga sulit dibaca atas ketinggiannya. 3. Jangkauan suhu air terbatas pada 0 derajat sampai 100 derajat Celcius. 4. Perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. 5. Pembacaan yang diperoleh kurang teliti karena air penghantar panas yang jelek. Prinsip kerja termometer berdasarkan jenisnya. 1. Prinsip kerja termometer air raksa. Ketika mendekatkan termometer jenis ini ke suhu yang ada di luar lingkungan, cairan raksa dalam termometer ini akan mulai memasuki proses pemuaian yang menyebabkan volume air raksa terus bertambah. Untuk dapat melihat suhu yang tepat, Anda bisa mengamati indikator tempat air raksa tersebut berhenti bergerak. 2. Prinsip kerja termometer digital. Termometer digital mampu mendeteksi suhu tertentu dengan menggunakan sensor. Saat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda, tegangan kaki pada output sensor termometer akan berubah. Perubahan tersebut kemudian dikonversikan menjadi angka yang selanjutnya menunjukkan nilai dari suatu yang diukur. Yang ketiga yaitu prinsip kerja termometer inframerah. Termometer inframerah tidak menggunakan rambatan panas sebagai konduksi. Prinsip perambatan panas pada termometer inframerah menggunakan radiasi. Berdasarkan ilmu fisika kedokteran, semua jenis zat dan benda yang temperaturnya di atas 0 Kelvin mampu memancarkan radiasi benda hitam. Yang salah satunya yaitu radiasi elektromagnetik. Radiasi tersebut akan ditangkap oleh termometer inframerah
dan ditunjukkan di layar sebagai suhu dengan satuan berupa derajat Celcius. Yang keempat, prinsip kerja termometer elektronika atau termokopel merupakan suatu suhu dan sering digunakan untuk mencari perbedaan suhu di dalam suatu benda. Perbedaan suhu tersebut kemudian akan diubah menjadi tegangan listrik atau voltage. Termokopel sederhana bisa dipasang dengan mudah dan mempunyai konektor standar. Yang kelima, prinsip kerja termometer Galileo. Termometer ini dibuat dari bahan gelas silinder. Gelas silinder tersebut tertutup dan berisi cairan yang bening serta serangkaian benda dengan kerapatan yang sedemikian rupa yang akan turun atau naik seiring dengan berubahnya suhu. Yang keenam, prinsip kerja termometer termistor. Prinsip dasar alat ini adalah mencari perubahan pada nilai tekanan atau ganjalan resistan saat temperatur atau suhu yang menyentuh termistor mulai berubah. Yang ketujuh, prinsip kerja termometer bimetal mekanik. Termometer yang satu ini terbuat dari dua keping logam dengan koefisien muai yang berbeda dan kemudian dipelat atau dikeling agar menjadi satu. Yang kedelapan, prinsip kerja termometer alkohol. Isi dari termometer ini tidak beracun dan mampu menguap dalam waktu yang cukup singkat. Ruang yang ada di bagian atas berisi campuran dari uap air dan nitokren. Ketika suhu meningkat, volume campuran itu pun akan meningkat juga. Cairan yang digunakan bisa berupa asetat, isoamil, atau etanol murni. Yang kesembilan, prinsip kerja termometer ruangan. Skala pengukuran suhu pada termometer ruangan berkisar antara minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Biasanya, termometer ruangan dipasang di tembok agar lebih mudah menghitung suhu. Selanjutnya yaitu kegunaan termometer di dunia medis. Seperti yang telah kita ketahui, dalam dunia medis terutama di saat melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kita dicek terlebih dahulu. Ini dikarenakan suhu tubuh normal manusia berada di antara kisaran 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Ketika suhu tubuh berada di atas normal, itu berarti tubuh sedang berjuang melawan penyakit atau infeksi yang menyerang. Ini juga berlaku dalam pemeriksaan hewan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.